Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semuanya bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kali ini kita akan menyajikan informasi bagaimana teknik belajar drone bagi pemula. Dan sebelumnya kita minta kepada teman-teman semuanya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu. Caranya klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke, kita lanjut tanpa harus berlama-lama ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menginginkan satu perangkat menjadi konten kreator ataupun memiliki hobi videografi, ingin memiliki drone, tentunya teman-teman yang benar-benar baru pemula kayak saya itu harus belajar terlebih dahulu. Belajar boleh dengan menggunakan orang yang teman-teman kita yang sudah paham atau yang sudah pernah menggunakan atau yang sudah mahir, atau dengan memanfaatkan tutorial, yaitu belajar otodidak. Kalau saya belajar otodidak dengan tutorial karena kita harus belajar dulu. Kasus yang saya alami pertama kali saya beli drone, begitu saya uji coba, drone-nya langsung hilang, langsung terbang, tidak terkendali lagi, dan entah kemana sampai sekarang tidak ketemu, sehingga saya harus beli lagi. Oke, jadi jangan sampai hal tersebut terulang kepada teman-teman semuanya. Langkah pertama seperti halnya yang kita lakukan, saya bersama teman-teman belajar terlebih dahulu. Ya, ini teman-teman saya masih belajar. Kalau tadi gambar di awal tadi di opening, yaitu saya latihan indoor terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus latihan indoor di dalam ruangan terlebih dahulu untuk menghindari drone-nya lari, karena menurut pengalaman saya nggak enak banget kalau drone-nya lari dan hilang karena sudah lost kontak akibat dari kita belum memahami secara teknisnya. Nah, setelah kita belajar indoor, tadi kita sudah belajar indoor, kita lalu belajar ke outdoor. Nah, ini lapangan tempat kami belajar outdoor. Lapangannya tidak terlalu luas ya, hanya di komplek perumahan kami saja. Tujuannya ketika kita melakukan kesalahan ataupun drone-nya jatuh, kita masih bisa memantaunya. Jadi langkah pertama tentunya ya teman-teman harus pahami dari buku manualnya dulu, buku petunjuknya dulu, atas petunjuk atau bantuan dari teman-teman kita di sekitar. Nah, kemudian kita terbang rendah dulu ya, manfaatkan terbang rendah dulu dengan melatih atau membiasakan kita menggunakan tombol-tombol atau fitur-fitur secara manual terlebih dahulu. Misalkan bagaimana cara kita menerbangkan drone, ya hanya beberapa meter saja secara vertikal, kemudian menggunakan tuas maju, kemudian mundur, kiri kanan, berputar, dan bahkan mengendalikan gimbal kameranya, mau kamera lurus ke depan atau kamera ke bawah ya, atau disebut dengan istilah teman-teman yang sudah paham itu istilahnya lensanya dengan teknik mata elang. Mata elang itu langsung menukik ke bawah ya, ke bawah vertikal, secara vertikal. Nah, jadi kita terlebih dahulu kita harus pelajari tombol-tombol pada remote controlnya, harus kita pahami, harus dibiasakan bagaimana speed, bagaimana mendarat ya, seperti ini kita mendarat, kemudian bagaimana cara terbang lagi, maju, dan kemudian berhenti atau menggunakan remnya, kemudian terbang vertikal. Nanti kalau kita sudah paham, baru kita latihan lagi bagaimana menguasai teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Kalau sekarang kita baru belajar penggunaan saja, belajar penggunaan untuk antisipasi agar kita tidak terjadi kesalahan dalam mengendalikan atau menggunakan remote controlnya. Oke, nah ini kita berada di komplek, masih di komplek perumahan bersama dengan teman-teman ya. Ini drone-nya pada ketinggian lebih kurang, ini hanya sekitar 13 meter ini teman-teman, pada layar monitor di aplikasi handphonenya ya. Ini kita coba fitur-fiturnya, fitur sensor sudah berfungsi ketika kita
menggunakan sensor, atau mungkin perlu lagi untuk disesuaikan kembali ya teman-teman ya. Nah, ini drone-nya terbang tidak terlalu tinggi, dan mengarah ke kami. Nah, ini kameranya sistemnya maju karena maksud kami kameranya itu menuju ke kita. Kalau lensanya menghadap kita berarti kita menggunakan tuas maju, bukan tuas mundur, karena posisinya sudah menghadap kita. Kecuali kalau posisinya berlawanan dengan kita, berarti kita harus menggunakan tuas mundur untuk menuju ke arah kita. Nah, kita landing terlebih dahulu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya atau belajar landing yang lebih halus. Nah, kita terbangkan kembali. Kita terbang rendah tetapi dijauhkan, didorong kameranya, biar maksud kami didorong tuas pada remote-nya untuk memajukan drone-nya ke arah depan. Nah, kita coba naik. Ini ketinggian lebih kurang sekitar 10 meter. Udah lumayan tinggi ini terlihat, karena beberapa rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sudah terlihat ya, tapi ini memang belum ini ya baru 10 meteran. Nanti kita akan belajar, akan terus, pokoknya terus saja pantau Android TV Bengkulu. Nanti kita akan belajar lebih tinggi lagi bagaimana terbangnya. Nah, kita coba landing lagi. Oke, kita landing. Ini persiapan untuk terbang vertikal. Ya, ini masih saya masih maksudnya apa? Masih membiasakan menggunakan tuas-tuas kontrolnya. Ya, ini terbangnya lebih kurang sekitar 5 meter ini. Ini mengarahkan kamera ke bawah. Kemudian mundur. Oke, mundur ya. Kemudian membelokkan atau memutar drone ke kiri dan ke kanan, kemudian gimbalnya ke bawah atau kameranya ke bawah, ke kiri kanan, dan tes stabil. Ini kamera tipe ini sangat stabil ini teman-teman ya. Tipenya L109 GPS Pro. Nah, ini kita terbangkan menuju ke menara masjid. Ini sangat stabil ini. Ini kita belum berani untuk terbang terlalu tinggi ya. Ini seperti yang sudah kita informasikan, bahwa kita terbang rendah dulu, kemudian memahirkan atau memahami fitur-fitur atau mungkin tombol-tombol atau fungsi-fungsi yang ada di tombol remote, di remote control, ataupun yang ada di aplikasi di HP-nya. Nah, ini drone-nya turun ya, menuju turun. Nah, dan kita landing lagi. Oke, kita terus latihan. Jadi sarankan kepada teman-teman pemula ya untuk latihan maju mundur, mengendalikan kameranya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah agak tinggi karena sudah terlihat objek yang sudah lebih jauh lagi. Jadi sekecamatan Muara Bangkahulu sudah terlihat ya. Nah, ini sudah terlihat lebih tinggi lagi rumah penduduk. Kita belajar mutar, tapi memang
memutarnya masih belum begitu lihai ya, masih kasar ya, maklum pemula, ini baru pertama ini pegang drone, nah, apalagi teman-teman nanti kalau misalkan memang sudah ada dasarnya pasti akan lebih keren lagi, bagus lagi. Ini perumahan Medan Baru ini ini arah ke Universitas Bengkulu. Ini arah kemana? Ya, arah ke Universitas Bengkulu. Bukan, itu tadi ke arah ke Tugu Hiu. Nah, kita landing lagi. Nah, kita latihan terus. Nah, itu yang arah Universitas Bengkulu ya. Itu sudah jauh terlihat. Mengarah ke Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Nah, ini masih terlihat goyang ya, gitar-gitar ini ya hasil rekamnya, karena memang ya belum halus, belum mahir kita mengendalikannya, belum mahir. Nah, ini rumah dari Pak RT, itu ada mobilnya di garasi. Kemudian sebelah kanan kita adalah Masjid Fathul Jannah, perumahan Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu. Oke, itu teman-teman tips yang bisa kita bagi.